Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Dari channel ini, satu untuk hiburan, dua untuk meluruskan hal-hal yang miring. Atau sebaliknya, memiringkan hal-hal yang lurus. Begitu saja loh. Jadi kalau yang suka silahkan berkomentar juga, kalau nggak suka juga abaikan, tidak apa-apa. Tapi sebelumnya ngopi dulu dengan kopi tonggal, kopi dari produksi kopi Tampak Sidikalang. Kopi yang dibikin ini, kopi tonggal ini kopi jantan untuk para pria supaya makin jantan dan makin perkasa. Begitu. Jadi sambil dengerin obrolan saya ini, bolehlah minum kopi tonggal, kopi Tampak Sidikalang. Baik, ini saya membahas soal keturunan-keturunan ini. Jadi ada salah satu Gus di Jogja namanya Gus Pleret ini, Gus Fuad Pleret ini, masih getol saja membahas soal keturunan. Jadi masih mempersoalkan keturunan Nabi dan bukan keturunan Nabi. Saya kadang-kadang juga nggak habis pikir ya, kok saling saling mencaci antar keturunan ini. Saya masih belum terlalu paham kenapa kok begitu getolnya. Apakah kemudian kalau sudah keturunan Nabi itu kemudian juga langsung hebat dan ahli surga, atau sebaliknya kalau bukan keturunan Nabi itu langsung menjadi ahli neraka atau ahli surga. Nah itu saya ini jujur sebagai orang yang ya beragama tapi nggak terlalu pintar seperti Gus Fuad, nggak terlalu ahli yang sudah makomnya gimana gitu kalau saya lihat Gus Fuad itu. Jadi salah satu contoh ya pembahasan di video terakhir itu ada maklumat. Jadi kalau ada acara baik kematian, pernikahan, tahlilan, dan haul dan lain-lain, yang di situ ada orang yang mengaku keturunan Nabi tetapi tidak mau menyatakan diri, maka Gus Fuad tidak akan menghadirinya. Kalau saya pikir-pikir berarti hebat juga ya kalau Gus Fuad hadir, berarti Berarti ibaratnya acara itu menjadi penting. Apa gitu maksudnya? Atau sebaliknya, kalau sudah ada orang yang mengaku keturunan Nabi tapi ternyata bukan dan tidak mau menyatakan, dan Gus Fuad sudah terlanjur ada di situ, maka dia akan keluar atau mungkin akan pulang karena merasa tidak selevel barangkali begitu. Apa begitu maksudnya ya Gus ya? Saya mohon pencerahan. Nah, di sisi lain ini juga lagi rame keturunan Jokowi, yaitu Gibran. Gibran dibahas sebagai bagian dari kata-kata generasi Z. Jadi misalnya, kamu itu jangan Gibrani saya dong gitu. Ini kosakata baru dan ramai ini. Mbok jangan menggibrankan diri dong. Artinya kata-kata Gibran ini menjadi ada kata baru. Bahkan kata Gibran juga akhirnya ada yang menerjemahkan dengan arti rindu. Wah, aku Gibran banget sama kamu. Tapi ternyata ngaplok. Bahasa Jawanya. Saya nggak usah terjemahin bahasa Indonesia. Wah, aku rindu banget loh. Aku Gibran banget sama kamu. Ternyata sambil ngaplok gitu. Ya itulah. Ini soal keturunan Jokowi yang saya kira menurut saya juga sangat penting untuk dibicarakan. Karena menyangkut keberlangsungan negeri
Indonesia tercinta ini. Nah, pertanyaannya kemudian sekarang, penting mana sebagai umat Islam membahas keturunan Jokowi atau membahas keturunan Nabi? Ayo, ini pertanyaan juga untuk Gus Fuad ini. Jangan-jangan ini malah kebalik nih. Misalnya nih, kalau Gus Fuad diundang keturunan Jokowi malah hadir, tapi kalau diundang keturunan Nabi yang dalam pengertian Gus Fuad bagian dari Pahlawi atau Yaman misalnya, malah nggak hadir. Ayo, apa begitu? Jadi ini loh, saya mengajak berpikir agak sederhana saja. Ini kalau kita bicara 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, ini penting mana sih hari-hari ini kita membahas keturunan Jokowi atau keturunan Nabi gitu. Coba ayo kita renungkan, kata Ebit, marilah kita renungkan. Jadi gitu saudara-saudara, negeri ini saya dengar tidak lagi baik-baik saja. Saya kira bukan saya dengar saja, tapi saya melihat sendiri juga ternyata memang benar loh, lagi tidak baik-baik saja. Bagaimana kita tiap hari disuguhin oleh sebuah tontonan yang saling hujat, saling curiga di antara anak bangsa ini. Misalnya, belum lagi pemilu diselenggarakan. Bahkan hari ini adalah hari kedua tahapan kampanye. Tetapi sudah ada yang teriak-teriak bahwa kampanye yang bagian dari pemilu curang. Nah, kalau udah begini kan gimana itu? Ini katanya juga menjadi bagian dari rangkaian untuk memenangkan keturunan Jokowi yang bernama Gibran. Tapi di sisi lain ada sebagian umat Islam yang masih meributkan soal keturunan. Kalau pendapat saya ya, soal keturunan ini sebenarnya kan hanya ingin mengeklaim bahwa aku atau umumnya kan para habib atau ulama atau dai atau kiai lah gitu, yang bukan keturunan Nabi mungkin dinilai mungkin dinilai keampuhannya itu kurang sah gitu. Mungkin ya, karena kan hampir sama lah soal-soal keturunan ini, klaim sebagai keturunan ini kan menyangkut soal supaya orang makin percaya, supaya orang makin hormat, supaya orang makin takzim dan seterusnya kan, makin mengikuti, makin nurut lah. Ya, bagi saya kira tidak peduli itu keturunan Nabi dan bukan keturunan Nabi, tapi kalau orangnya alim, pintar, dan ya paling gampang menyebutnya alim lah, baik akhlaknya, baik tingkah lakunya, jujur, memberi keteladanan, kalau memimpin adil, ya saya kira apa salahnya kita mengikuti, menuruti, dan kita siap menjadi makmumnya. Kalau dia pemimpin, kita siap menjadi rakyatnya gitu. Tapi ketika dia entah itu ulama, entah itu habib, entah itu apa, tapi kelakuannya mohon maaf busuk, apa ya kita harus mengikuti walaupun dia keturunan Nabi, katakanlah begitu. Sebab jangan lupa keturunan Nabi pun juga ada yang akhirnya, dan dalam cerita-cerita itu ada yang akhirnya bahkan diklaim masuk neraka. Berarti dia busuk, dia jelek. Jadi kalau hari-hari ini kita
umat Islam masih membahas hal-hal yang seperti itu, saya kira juga sama bodohnya, sama ditipunya oleh yang mengeklaim keturunan Nabi itu sendiri juga gitu. Jadi sekali lagi saya ingin mencoba mengajak berpikir miring sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Sekarang pertanyaannya, penting mana? Membahas keturunan Nabi atau keturunan Jokowi? Sekali lagi soal keturunan Jokowi ini kan sampai hari ini masih sangat ramai dan masih sangat layak untuk dibicarakan. Sementara saya kira kalau untuk masalah debat keturunan Nabi itu kan hanya soal klaim untuk penghormatan dan seterusnya itu ya. Bahwa soal ada tipu menipu ya itu namanya masih manusia. Kalau malaikat saya kira nggak akan ada yang tipu menipu. Begitu Gus Fuad. Salam dari Peci Miring Ahmad Bahar dari Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.